Pengertian luka bakar adalah kondisi rusaknya jaringan tubuh yang disebabkan oleh suhu panas, misalnya air, uap, atau minyak panas, atau gas yang mudah terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Ayu Veronica. Saya dari kelas P18B. Sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan dari perawatan luka, yaitu yang pertama menghentikan perdarahan, yang kedua mencegah infeksi, kemudian yang ketiga menilai kerusakan yang terjadi pada struktur yang terkena, dan yang terakhir untuk menyembuhkan luka tersebut. Kemudian tujuan dari perawatan luka bakar yang pertama itu mengendalikan rasa sakit, kemudian yang kedua mengangkat jaringan yang mati, kemudian yang ketiga mencegah terjadinya infeksi, dan yang terakhir mengurangi risiko jaringan parut. Prinsip perawatan luka ada dua, yaitu satu bersih, dua kering, yaitu jika luka masih bersih dan tidak kotor, yaitu tidak perlu dicuci atau tidak perlu diganti perbannya. Jika lukanya kotor, harus diganti perbannya dan lukanya harus dibersihkan. Cara untuk membersihkan luka yaitu dengan cara airnya mengalir dan jika perlu dibersihkan dengan sabun atau larutan pencuci luka tertentu. 2. Luka kering berarti tidak boleh basah, bukan berarti tidak boleh terkena air. Balutan yang dibiarkan sehari-hari pun yang tidak boleh terkena air bisa jadi itu basah karena rembesan pada cairan tubuh yang terdapat pada luka tersebut, seperti keringat, pus, atau infeksi pada luka. Ada juga prinsip perawatan luka yaitu 1. Menghentikan perdarahan, 2. Mencegah infeksi, 3. Profilaksis tetanus, 4. Menutup luka, 5. Infeksi luka. Luka bakar bisa menimbulkan kondisi yang lebih serius jika tidak ditangani dengan tepat. Dan berikut ini adalah beberapa komplikasi yang terjadi akibat luka bakar. Yang pertama yaitu bekas luka. Kondisi ini yang disebabkan oleh pertumbuhan jaringan parut yang berlebihan akibat luka bakar. Dan yang kedua yaitu hipotermia, yaitu kondisi yang terjadi ketika suhu tubuh menjadi sangat rendah akibat luka bakar. Kemudian yaitu gangguan gerak ya. Kondisi ini dapat terjadi ketika luka bakar membuat jaringan tubuh. Dan yang keempat yaitu infeksi. Infeksi kulit akibat luka bakar dapat berkembang menjadi infeksi dalam, aliran darah, hingga sepsis. Dan kelima yaitu gangguan pernafasan. Kondisi ini dapat terjadi jika penderita menghirup udara atau asap saat kebakaran. Dan yang keenam yaitu kehilangan banyak cairan tubuh. Nah, kondisi ini dapat menimbulkan kurangnya cairan dalam pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Sini saya akan menjelaskan apa saja kontraindikasi pada luka. Yang pertama itu pada luka dengan tidak ditandai dengan adanya pus, nekros, dan serum. Yang kedua, balutan tidak kotor dan tidak ada rembesan atau eksudat. Yang ketiga, pasien yang tidak mengalami dekubitus. Yang kedua, pasien yang mengalami mobilisasi. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis luka. Jenis luka sendiri dibedakan berdasarkan luka bersih dan luka kotor. Jenis luka yang harus kita kenali yaitu 1. Luka sayat, luka tertutup, luka bakar, luka gigitan, luka vulnus perifortenum. Luka sayat sendiri yaitu akibat dari sayatan dari pisau maupun benda yang tajam pada ujungnya. Yang luka tertutup itu terjadi akibat cedera pada tulang, yaitu patah tulang maupun retak. Yang ketiga, luka gigitan itu terjadi akibat gigitan dari gigi hewan maupun gigi manusia.
yang luka bakar itu akibat rusaknya jaringan kulit akibat dari radiasi. Vulnus itu akibat tembusnya robekan dari dua sisi pada tubuh. Klasifikasi luka bakar. Klasifikasi luka bakar terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan penyebabnya, yaitu luka bakar suhu tinggi, luka bakar bahan kimia, luka bakar sengatan listrik, dan luka bakar radiasi. Lalu yang kedua berdasarkan kedalaman luka bakar. Yang pertama yaitu luka bakar derajat 1, kerusakannya terbatas pada bagian superficial epididymis, contohnya adalah luka bakar akibat sengatan matahari. Lalu yang kedua, luka bakar derajat 2 terbagi menjadi 2, yaitu luka bakar derajat 2 dangkal atau superficial dan luka derajat 2 dalam atau deep. Biasanya luka derajat 2 dangkal kerusakannya hanya mengenai bagian superficial dari dermis, sedangkan luka derajat 2 dalam kerusakannya mengenai hampir seluruh bagian dermis. Lalu yang ketiga yaitu luka bakar derajat 3, kerusakannya meliputi seluruh ketebalan dermis dan lapisan yang lebih dalam. Lalu yang terakhir berdasarkan berat ringannya, luka bakar ringan, luka bakar sedang, dan luka bakar berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gabriela Rosa Pangstika dan NIM 18079. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase luka bakar. Fase luka bakar ada 3, yaitu fase akut, fase subakut, dan fase lanjut. Baik, untuk yang fase akut disebut sebagai fase awal atau fase syok. Dalam fase awal, penderita mengalami ancaman gangguan airway atau jalan nafas, breathing atau mekanisme bernafas, dan circulation atau sirkulasi. Gangguan airway tidak hanya dapat terjadi segera atau beberapa saat setelah terbakar, namun masih dapat terjadi obstruksi saluran pernafasan akibat cedera inhalasi dalam 48-72 jam. Pasca trauma, cedera inhalasi adalah penyebab kematian utama penderita pada fase akut. Pada fase akut sering terjadi gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit akibat cedera termal yang berdampak sistematik. Baik, untuk yang kedua, fase subakut berlangsung setelah fase syok teratasi. Masalah yang terjadi adalah kerusakan atau kehilangan jaringan akibat kontak dengan sumber panas. Luka yang terjadi menyebabkan yang pertama, proses inflamasi dan infeksi. Yang kedua, problem penutupan luka dengan titik perhatian pada luka telanjang atau tidak berbaju epitel luas atau pada struktur atau pada organ-organ fungsional. Dan yang ketiga, keadaan hipermetabolisme. Baik, untuk fase yang terakhir, fase lanjut, yaitu fase ini akan berlangsung hingga terjadinya maturasi perut akibat luka bakar dan pemulihan fungsi organ-organ fungsional. Problem yang muncul pada fase ini adalah penyulit berupa parut yang hipertropik, keloid, gangguan pigmentasi, deformitas, dan kontraktur. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanda Yulaika dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan saat perawatan luka bakar. Alat yang diperlukan yaitu korentang, 1 kom berisi cairan desinfektan, 1 kom berisi NaCl, cairan NaCl, 2 pinset anatomis, 1 pinset chirurgis, gunting jaringan atau gunting nekrotik, gunting verban, gunting plester, kasa steril, verban gulung, plester, handscoon bersih dan handscoon steril, mikropor, salep burnazin, bengkok, perlak, underpad, dan plester penggaris. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Pradias dan tugas pada siswa dapat hari ini. Boleh tahu dari ini siapa? Alamatnya mana? Oh iya, jangan Ibu Fitri Bu. Bila Bu di sini saya akan melakukan perawatan luka bakar pada luka itu dengan tujuan untuk menjaga agar tidak tambah nyeri dan juga menjaga higienitas supaya tidak mungkin panas dan juga infeksi.
Adapun evakuasinya nanti akan saya buka dulu untuk korban lukanya, lalu akan saya bersihkan perawatan lukanya akan saya bersihkan, lalu setelah itu akan saya tutup kembali menggunakan kasa yang bersih. Baiklah, apakah bersedia? Adakah ditanyakan? Kita mulai sekarang ya. Saya izin cuci tangan dan ambil peralatan dulu. Baiklah, peralatan sudah kita siapkan. Pertama kita cuci tangan lebih dahulu. 6 langkah. Menggunakan handphone. Baiklah, kita dekatkan alat di dekat pasien kalau membutuhkan. Baiklah, Bu Fitri, kita mulai darahnya sekarang, Jip. Saya tutup dulu kitanya juga pakai sini. Baiklah, saya pasang pertanyaan dulu, Jip. Saya jangan sedikit. Bisa tangan, Bu. Saya pasang pertanyaan dulu, Jip. Saya taruh sini dulu. Tanyakan perawatan. Ya, habis ini saya angkat untuk kasarnya gitu. Ini ya, Bos. Kalau sakit masih nyeri gitu? Saya angkat ya. Coba saya pakai handphone saya dulu deh. Akan saya bersihkan dulu nih lukanya. Akan saya beri semen untuk menggunakan ini ya, Bu. Saya tekan sedikit ya supaya nanahnya keluar. Ada jaringan yang mana? Sakit ya, Bu ya? Iya. Sakit ya.
hampir selesai. Nah, ini sudah saya bersihkan. Sekarang saya pasang ulang bekasannya gitu. Nah, segini Bu. Boleh. Masih bisa lihat sedikit. Masih gitu. Saya bereskan dulu perlak dari panasnya. Lepas saya skip. Baiklah Bu, saya sudah selesai melakukan tindakan perawatan luka bakar pada luka Ibu di tangan. Gimana dasarnya? Bisa gini, baiklah. Habis ini saya akan konsulkan dengan dokter untuk memberikan obat anti nyeri. Ibu ya? Apakah ada yang tanyakan? Jadi saya permisi kembali ke ruang perawatan dulu ya. Nanti siang pukul 1 saya akan melakukan kunjungan bersama dokter di sini. Selamat siang. Membereskan alat. Cuci tangan 6 langkah. Rekomendasi. Baiklah, saya telah selesai melakukan tindakan perawatan luka pada lengan kanan Nyonya Fitri pada bangsat anggrek nomor tersebut. Respon pasien mengatakan lebih nyaman namun masih sedikit nyeri. Tindakan selanjutnya akan dilakukan konsul dengan dokter untuk pemberian obat nyeri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Listia Diah Parwanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari perawatan luka bakar. Berdasarkan luka bakar dilakukan perawatan jenis luka tersebut. Namun pada dasarnya, luka bakar dengan derajat apapun harus dijaga agar tetap bersih. Selain itu, tindakan untuk mengurangi rasa nyeri akibat dari luka bakar juga sangat penting dilakukan. Tak hanya itu, pemeriksaan ulang untuk luka bakar sebaiknya dilakukan untuk mengantisipasi dari tanda-tanda infeksi dan dampak dari jangka panjang lainnya. Misalnya, terbentuknya bekas luka dan mengencangkan kulit pada akhirnya membuat sendi dan otot sulit bergerak. Jadi, perawatan luka bakar itu dibagi menjadi 3 derajat, yaitu derajat pertama, kedua, dan ketiga. Pada saat derajat pertama, Anda bisa melakukan perawatan sendiri untuk luka bakar derajat pertama. Namun, untuk luka bakar derajat yang kedua, sebaiknya tanyakan pada dokter mengenai perawatan yang dibutuhkan. Perhatikan kemungkinan munculnya tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, pembengkakan, atau nanah. Sementara itu, untuk penanganan luka bakar derajat ketiga, kunjungi rumah sakit sesegera mungkin. Namun, pemeriksaan luka bakar yang Anda alami pada dokter jika tidak sembuh dalam seminggu. Selain itu, berkonsultasi juga dengan dokter apabila luka bakar menimbulkan bekas yang luas dan tidak kunjung memudar. Untuk penjelasan luka bakar derajat yang pertama, yaitu luka bakar bisa diobati dengan produk perawatan kulit
atau yang bisa disebut dengan skincare, seperti krim lidah buaya dan salep antibiotik. Membalut area luka bakar dengan perban bisa membantu melindunginya. Selain itu, obat acetaminophen bisa digunakan untuk meredakan rasa nyeri akibat luka bakar tersebut. Yang kedua yaitu luka bakar yang derajat kedua. Luka bakar derajat kedua biasanya diobati dengan krim antibiotik, merupakan krim atau salep dengan resep dokter. Dan yang ketiga, berdasarkan pengobatannya itu berbeda dari luka bakar derajat pertama dan kedua. Luka bakar derajat ketiga ini membutuhkan tindakan operasi cangkok, kulit atau penanaman kulit sintetis. Luka bakar parah pada area yang luas di tubuh akan membutuhkan lebih banyak perawatan intensif, termasuk infus antibiotik untuk mencegah infeksi. Cairan infus juga diperlukan untuk menggantikan cairan yang hilang ketika kulit terbakar.